Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Utami Mevan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis penurunan nilai aset tetap dengan menerapkan PSAK 48 pada PT Bank Negara Indonesia tahun 2017 dan 2018. Baiklah, pertama membahas tentang latar belakang, kemudian rumusan masalah, selanjutnya ke pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Latar belakang. PT Bank Negara Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam perdagangan efek, termasuk di dalamnya bertindak sebagai penjamin dan penasehat investasi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. PT Bank Negara Indonesia memiliki aset yang mendukungnya, salah satunya adalah aset tetap sebagai salah satu faktor yang mendukung dalam operasionalnya, sehingga terdapat indikasi terjadinya penurunan nilai aset. PT Bank Negara Indonesia menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan. Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan menggunakan model biaya. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Oleh sebab itu, saya mengangkat judul yaitu analisis penerapan penurunan aset tetap PSAK 48 pada PT Bank Negara Indonesia tahun 2017 dan 2018. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu bagaimana penurunan nilai aset tetap dalam menerapkan PSAK 48 pada PT Bank Negara Indonesia tahun 2017 dan 2018. Selanjutnya pembahasan. Pertama, membahas mengenai rincian aset tetap pada PT Bank Negara Indonesia tahun 2017 disajikan dalam jutaan rupiah. Nah, terdapat beberapa aset tetap, diantaranya yaitu tanah, bangunan, perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor, dan aset dalam penyelesaian. Dari tabel tersebut, entitas mengungkapkan pada tahun 2017 terjadi penambahan aset tetap pada perusahaan sebesar 1.122.768 dengan rincian penambahan tanah sebesar 25.596, bangunan sebesar 206.165, perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor sebesar 888.007. Terjadi pengurangan aset tetap pada perusahaan sebesar 151.655 dengan rincian pengurangan tanah sebesar 324, bangunan sebesar 27.825, perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor sebesar 123.506. Nah, untuk tanah sendiri, yaitu saldo akhir tanah tahun 2017 menjadi 13.856.982 karena terjadi penambahan sebesar 28.596, pengurangan sebesar 324 dari saldo awal tahun sebesar 13.828.710. Nah, pada bangunan, saldo akhir bangunan tahun 2017 menjadi 4.205.129 karena terjadi penambahan sebesar 206.165, pengurangan sebesar 27.825 dan reklasifikasi sebesar 223.756 dari saldo awal tahun sebesar 3.850.033. Saldo akhir perlengkapan ke kantor dan kendaraan bermotor tahun 2017 menjadi 9.136.107, terjadi karena penambahan sebesar 888.007, pengurangan sebesar 123.506 dan reklasifikasi sebesar 225.934 dari saldo awal tahun sebesar 8145672. Nah, saldo akhir aset dalam penyelesaian tahun 2017 menjadi 2.959.984 karena terjadi penambahan sebesar 824.758, pengurangan sebesar 16.397 dan reklasifikasi sebesar 449.690 dari saldo awal tahun sebesar 2.601.313. Selanjutnya, rincian aset tetap pada Bank Negara Indonesia tahun 2018 disajikan dalam jutaan rupiah. Aset tetapnya sama, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor, dan aset dalam penyelesaian. Pada tahun 2018 terjadi penambahan aset tetap pada perusahaan sebesar 532.688
dengan rincian penambahan yaitu pertama tanah sebesar 79.551, bangunan sebesar 145.920, perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor sebesar 307.217. Nah, juga terjadi pengurangan nilai aset pada perusahaan sebesar 286.672 dengan rincian yaitu pengurangan perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor sebesar 286.672. Nah, dibahas satu persatu, pada tanah tahun 2018 menjadi 15.556.693 karena terjadi penambahan sebesar 79.551 dan reklasifikasi sebesar 206.533 dan kenaikan penilaian kembali aset tetap sebesar 1.413.627 dari saldo awal tahun sebesar 13.856.982. Selanjutnya pada bangunan, tahun 2018 saldo akhir menjadi 5.612.268 karena terjadi penambahan sebesar 145.920, reklasifikasi sebesar 482.899 dan kenaikan penilaian kembali aset tetap sebesar 731.320 dari saldo awal tahun sebesar 4.252.129. Nah, pada perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor, saldo akhir pada tahun 2018 menjadi 10.096.336. Terjadi penambahan sebesar 307.217, pengurangan sebesar 286.672 dan reklasifikasi sebesar 939.684 dari saldo awal tahun sebesar 9.136.107. Nah, saldo akhir aset dalam penyelesaian tahun 2018 menjadi 2.743.359 karena terjadi penambahan sebesar 1.412.4191 dan reklasifikasi sebesar 1.629.116 dari saldo awal tahun sebesar 2.999.984. Selanjutnya, nilai buku aset tetap pada PT Bank Negara Indonesia disajikan dalam jutaan rupiah. Untuk tahun 2017, aset tetap tanah biaya perolehan sebesar 13.856.982 tidak dapat disusutkan dan oleh sebab itu tidak ada akumulasi penyusutan sehingga nilai buku tetap yaitu 13.856.982. Selanjutnya bangunan dengan biaya perolehan atau saldo akhir 4.252.129 dengan akumulasi penyusutan sebesar 783.226 sehingga didapatkan nilai buku 3.468.903. Selanjutnya perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor terdapat biaya perolehan sebesar 9.136.107 dengan akumulasi penyusutan 6.617.287 sehingga terdapat nilai buku 2.518.820. Begitu juga dengan aset dalam penyelesaian, belum dapat dihitung penyusutannya karena aset ini masih dalam proses pembangunan dan bukan aset yang dalam perenovasian. Jika aset ini telah selesai dibangun, pengerjaannya harus direklasifikasikan ke akun bangunan dengan memperhatikan semua biaya yang langsung berkaitan dengan bangunan itu. Selanjutnya, tahun 2018 pada bangunan biaya perolehan atau saldo akhir yaitu 5.612.268 dengan akumulasi penyusutan yaitu 413.614 sehingga didapat nilai buku yaitu 5.198.654. Lalu pada perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor biaya perolehan atau saldo akhir yaitu 10.096.336 dengan akumulasi penyusutan 7.468.534 dengan nilai buku 2.627.802. Selanjutnya, kenaikan dan penurunan nilai aset tetap pada PT Bank Negara Indonesia. Pada tahun 2017, nilai buku tanah yaitu 13.856.982. Sedangkan pada tahun 2018, nilai buku tanah yaitu 15.556.693. Sehingga terdapat kenaikan nilai aset sebesar 1.699.711 dengan persentase 112%. Nah, selanjutnya pada bangunan tahun 2017 nilai buku yaitu 3.468.903, sedangkan pada tahun 2018 5.198.654 sehingga terjadi kenaikan sebesar 1.729.751 dengan persentase 150%. Selanjutnya perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor mengalami kenaikan yaitu yang sebelumnya di tahun 2017 nilai bukunya 2.518
menjadi 2.627.802 sehingga terdapat kenaikan sebesar 108.982 dengan persentase 104%. Nah, untuk aset dalam penyelesaian tidak diketahui mengalami kenaikan atau penurunan nilai aset, tapi entitas tidak perlu untuk mengestimasi jumlah terpulihkan. Karena saat ini masih dalam tahap penyelesaian, maka aset tersebut belum dapat dihitung penyusutannya. Nah, dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pada PT Bank Negara Indonesia tahun 2017 dan 2018 tidak terdapat penurunan nilai aset tetap, tetapi terdapat kenaikan nilai aset tetap. Selanjutnya, penerapan PSAK 48 pada PT Bank Negara Indonesia. Sesuai PSAK 48, penurunan nilai mensyaratkan bahwa nilai tercatat aset tetap dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan posisi laporan keuangan konsolidasian. Untuk menilai aset tersebut, nilai tercatatnya lebih tinggi dari jumlah yang diperoleh kembali dari aset tetap tersebut. Jika nilai tercatat aset tetap melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh dari aset tetap tersebut, nilai tercatat aset harus diturunkan jadi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut. Nah, pada PT Bank Negara Indonesia, aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset tetap kecuali tanah dan aset dalam penyelesaian disusutkan dengan metode garis lurus dengan tarif penyusutan berbeda per tahun berbeda-beda, yaitu pada bangunan terdapat tarif penyusutan 6, selanjutnya indikasi penurunan nilai. Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang memiliki sertifikasi. Pada suatu aset dikatakan mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkan. PT Bank Negara Indonesia, apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan jadi sebesar nilai yang diperoleh kembali yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai. Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutan dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Setelah melakukan analisis penurunan nilai aset tetap dengan menerapkan PSAK 45 pada PT Bank Negara Indonesia tahun 2017 dan 2018, maka penulis menyimpulkan, pertama, tanah mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 1.699.711 dengan persentase 112%. Selanjutnya, bangunan mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 1.729.751 dengan persentase 150%. Dan selanjutnya, perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 108.982 dengan persentase 104%. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai analisis penurunan nilai dengan menerapkan PSAK 48 pada PT Bank Negara Indonesia tahun 2017 dan 2018. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.